Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sezarif Sahadi Anugrah. Saya di sini ingin mengerjakan tugas dari audit sistem informasi. Di sini saya akan membahas soal jurnal dari jurnal yang berjudul Sistem Informasi, Keuangan, Auditing, dan Perpajakan. Lalu subjudulnya itu adalah pengaruh risiko audit terhadap pertimbangan tingkat materialistis yang disusun atau dibuat oleh Ira Sari Pertiwi dari Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sangga Buana. Lalu yang kedua dibikin dan disusun oleh Hetty Herawati, Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sangga Buana. Baik, saya di sini akan menjelaskan dulu soal abstraknya. Jadi tujuan dari dibuatnya jurnal ini adalah untuk mengetahui bagaimana risiko audit. Jadi emang dijelaskan di sini nanti bagaimana tentang risiko apa saja yang terjadi apabila kita menangani audit atau menjalani audit. Bagaimana tingkat materialitas ditentukan. Lalu juga di sini ada pendahuluan. Laporan keuangan merupakan alat bagi perusahaan untuk mengetahui posisi harta, kewajiban, dan modal yang dimiliki perusahaan, dan juga menggambarkan laba yang diperoleh perusahaan pada periode tertentu. Laporan keuangan disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku umum. Jadi di sini juga ada telah itu kayak memperdalami literatur dan pengembangan hipotesis, yaitu audit, atestasi, dan asuransi. Jadi dengan jasa audit itu tingkat keandalan laporan keuangan meningkat. Dalam hal ini, auditor memberikan suatu asuransi, bukan keyakinan yang mutlak, tetapi asuransi yang memadai. Kata bahasa Inggrisnya yaitu assurance, mengandung makna kepastian atau keyakinan yang memberikan kenyamanan. Baik, untuk pembahasan berikutnya ada penugasan asuransi atau assurance engagement. Framework mendefinisikan assurance engagement atau penugasan asuransi sebagai berikut. Assurance engagement means an engagement in which a practitioner express a conclusion designed to enhance the degrees of confidence of the intent user other than the responsible party about the outcome of the evaluation or measurement of a subject matter against criteria. Atau penugasan asuransi, atau artinya penugasan asuransi adalah penugasan di mana praktisi memberikan kesimpulan yang dirancang untuk menaikkan tingkat kepercayaan dari pengguna yang dituju. Lalu juga yang bukan pihak yang bertanggung jawab atas hasil evaluasi atau pengukuran suatu produk, suatu pokok tugas terhadap kriteria. Di sini juga ada kode etik, yaitu terdiri atas 3 bagian, yaitu prinsip-prinsip dasar atau disebut dengan fundamental principles. Yang kedua ada prinsip-prinsip dasar yang diterapkan untuk akuntan profesional. Jadi ditunjukkan untuk yang sudah profesional. Lalu yang ketiga ada prinsip-prinsip dasar atau fundamental yang diterapkan untuk akuntan profesional dalam bisnis. Kalau yang pertama itu dalam ranah praktik publik. Lalu metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kausal. Adapun jenis data bersifat kuantitatif dengan sumber data bersifat primer dan instrumen yang digunakan adalah kuesioner. Dalam menganalisis data digunakan metode statistik, regresi, korelasi sederhana. Populasi dari penelitian ini adalah supervisor dan partner dari 6 akuntan publik yang ada di Bandung Utara yang berjumlah 63 orang. Hasil dari pembahasan yang sudah dibahas oleh jurnal ini adalah untuk mengetahui bagaimana penentuan resiko audit dilihat dari 6 komponen, yaitu yang pertama ada pembagian tugas dan tanggung jawab, yang kedua ada struktur organisasi, yang ketiga ada gaya kepemimpinan, yang keempat ada pengawasan menyeluruh,
Yang kelima ada penyampaian nilai-nilai, dan yang terakhir ada komitmen entitas mengenai kompetensi dan kebijakan, serta yang terakhir adalah prosedur SDM atau sumber daya manusia yang menghasilkan nilai rata-rata 94%. Sangat tinggi, sangat tinggi. Nilai tersebut menunjukkan bahwa penetapan risiko audit pada 6 komponen tersebut sangat tinggi. Seperti apa yang sudah saya jelaskan tadi, karena komponen tersebut merupakan hal yang sangat penting dalam membangun karakter di lingkungan perusahaan, yang tentunya akan berimbas pada pengendalian intern perusahaan. Sedangkan untuk mengetahui penentuan tingkat materialitas, analisis ditinjau dari 5 komponen, meliputi pengetahuan tentang tingkat materialitas, penentuan materialitas dan materialitas pelaksanaan dan perencanaan audit, risiko audit, tingkat materialitas antar perusahaan, dan revisi sejalan dengan progres audit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penilaian tingkat materialitas memperoleh nilai rata-rata 98%. Baik, terakhir kesimpulannya adalah penetapan risiko audit mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap pertimbangan tingkat materialitas dalam pemeriksaan. Hal ini terlihat dari persamaan regresi korelasi yang menunjukkan setiap terjadi peningkatan risiko audit sebesar 1 satuan, maka akan diikuti dengan tingkatan materialitas 0,552 satuan. Dan adanya pemahaman seorang auditor terhadap risiko audit sangatlah penting, karena pemahaman yang memadai dari seorang auditor akan berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas serta pengambilan keputusan mengenai sifat, saat, dan luas prosedur audit yang akan dilakukan. Baik, kurang lebih itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.